Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya setiap kita terus bersemangat untuk mengerjakan apapun tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tapi jangan lupa, mari kita terus bersemangat juga untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan hari ini. Tema kita hari ini adalah ambisi Kristen. Bahan bacaan kita terambil dari 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10 yang berbunyi demikian. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata ambisi bagi banyak orang dianggap sebagai sifat yang negatif dan tidak seharusnya dimiliki oleh siapapun. Seseorang dicap sebagai ambisius ketika ia ingin meraih sesuatu dengan segala cara, bahkan kalau perlu menyingkirkan orang-orang di sekitar yang menghalangi langkahnya, dan ia tidak akan berhenti sampai tujuannya tercapai. Itulah sebabnya orang ambisius cenderung dijauhi atau justru juga didekati oleh orang-orang yang sama-sama memiliki ambisi. Pertanyaannya, benarkah memiliki ambisi adalah hal yang negatif? Bolehkah menjadi orang Kristen yang ambisius? Ambisi pada dasarnya dimaknai dengan berjuang keras untuk meraih sesuatu. Dan memang di dalam realita kehidupan kita, untuk meraih sesuatu kita perlu memperjuangkannya. Tidak bisa hanya dengan bermalas-malasan, karena itu sama saja dengan mimpi di siang bolong. Sebagai contoh, seorang yang mendambakan bentuk tubuh ideal perlu mengatur pola makannya setiap hari. Ketika kita ingin menjadi juara di dalam kompetisi tertentu, kita perlu berlatih berjam-jam untuk mengasah kemampuan berpikir atau motor kita. Dan di dalam hal yang lain juga sama. Sebenarnya Rasul Paulus adalah salah satu tokoh di dalam Alkitab yang ambisius. Hal ini ia ungkapkan di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus yang menjadi pembacaan kita hari ini. Apa ambisinya? Dikatakan ia rindu menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam Alkitab versi NASB atau New American Standard Bible, ia berkata, "Therefore we also have as our ambition, whether at home or absent, to be pleasing to Him." Ambisinya untuk Tuhan begitu menggebu-gebu oleh karena ia tahu suatu saat nanti setiap manusia akan menghadap Tuhan dan akan menerima upah daripada Tuhan. Inilah yang membedakan ambisi Kristen dengan ambisi dunia pada umumnya. Ambisi dunia biasanya didorong oleh keinginan yang kuat untuk memenuhi kepentingan dan kepuasan dirinya sendiri, bukan berfokus kepada Tuhan, apalagi memuliakan Tuhan. Ketika kepentingan dan kepuasan pribadi menjadi tujuan utama kita, inilah yang menurut kitab Yakobus akan justru menimbulkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dan inilah yang seringkali menjadikan ambisi sebagai sesuatu yang negatif. Tidak demikian dengan ambisi Kristen. Sebagai pengikut Kristus, kita perlu meneladani ambisi Rasul Paulus. Kita sadar bahwa suatu saat nanti setiap kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan hidup kita, bukan? Oleh karenanya, selama kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, mari arahkan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk mengerti kehendak Tuhan, tentu kita tidak cukup dengan mendengarkan firman Tuhan seminggu sekali dalam ibadah minggu. Kita perlu terus berkomitmen untuk mempelajari firman Tuhan melalui saat duduk pribadi, melalui mendengarkan khotbah di berbagai kanal YouTube yang tersedia di sekitar kita, dan juga terlibat aktif di dalam Connect GKM Anugerah di wilayah Anda masing-masing. Sebagai bagian dari komunitas Mennonite, kita perlu memiliki komitmen kemuritan, yakni tak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Punya ambisi Kristen? Mengapa tidak? Jadilah orang Kristen yang berambisi untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Amin.